diri karena saya bersama dengan teman-teman saya yang berada di samping kiri dan kanan saya. Perkenalkan, nama saya Inna Yunariati. Perkenalkan, nama saya Leslie Kristiana. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami dalam mata kuliah Pembimbingan Perjanjian Lama tentang menceritakan kitab-kitab sejarah. Yang kami akan ceritakan adalah kitab sejarah dari kitab Yosua dan kitab Hakim. Kitab-kitab sejarah dalam Alkitab memberikan gambaran naratif tentang perjalanan bangsa Israel dari awal hingga masa pasca pengasingan. Mereka bukan sekedar catatan kronologis, tetapi juga eksplorasi tema-tema teologis seperti kesetiaan Allah, konsekuensi ketidaktaatan, dan rencana keselamatannya. Penguraian lebih lanjut akan mencakup pembahasan individual dari setiap kitab, menyorot karakteristik unik dan kontribusi mereka terhadap pemahaman kita tentang kitab tersebut. Yang pertama, kitab Yosua. Kitab Yosua ditulis oleh Yosua sendiri, kemungkinan dengan tambahan dari Eleazar atau Pinehas. Bukti menunjukkan penulisan sebelum zaman Daud. Waktu penulisannya sekitar 1380 sebelum Masehi setelah penaklukan Kanaan. Di sini dijelaskan kepada siapa kitab Yosua ditulis. Kitab Yosua ditulis bangsa Israel yang telah memasuki Kanaan. Tujuan penulisannya adalah untuk menunjukkan bagaimana Allah membawa Israel ke tanah perjanjian, kesetiaan Allah pada janjinya, dan Yosua sebagai gambaran Kristus. Tetapi juga menekankan pentingnya iman dan ketaatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kitab Hakim. Penulis kitab Hakim tidak menyebutkan nama penulisnya. Tradisi Yahudi menyebut Nabi Samuel sebagai penulisnya. Namun pandangan ini ditolak oleh sebagian besar kitab sejarah Alkitab. Waktu penulisannya, perkiraan ditulis antara abad ke-11 sebelum Masehi, masa setelah Saul diurapi menjadi raja. Pada 1051 sebelum Masehi, tetapi sebelum Daud menaikkan tahta sebelum 1104 sebelum Masehi. Kepada siapa ditulis, yaitu umat Israel di masa itu. Kitab Yosua menceritakan kisah penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua setelah kematian Musa. Kitab ini menekankan kesetiaan Allah kepada janjinya dan pentingnya ketaatan bagi umatnya. Yosua sendiri digambarkan sebagai tipe Kristen, pimpinan yang membawa umatnya ke tanah perjanjian. Dan kitab Hakim menggambarkan periode setelah Yosua, di mana bangsa Israel mengalami siklus dosa, penindasan, pertobatan, dan pembebasan. Para hakim muncul sebagai pimpinan sementara mewakili kebutuhan akan seorang pimpinan sejati, yaitu Kristus. Kitab ini menunjukkan konsekuensi ketidaktaatan dan kasih setia Allah yang terus-menerus menawarkan pengampunan dan pembebasan. Poin yang pertama, penaklukan tanah Kanaan. Kitab ini secara detail menceritakan bagaimana bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua menaklukkan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Poin yang kedua, pembagian tanah. Setelah penaklukan tanah Kanaan dibagi kepada 12 suku Israel sesuai dengan bagian yang telah ditentukan Allah. Poin yang ketiga, Yosua sebagai tipe Kristus. Yosua berperan sebagai pemimpin militer dan rohani yang membawa umat Allah ke tempat perjanjian. Poin yang keempat, pentingnya ketaatan. Kitab Yosua menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, keberhasilan Allah bangsa Israel dalam menaklukkan dan menduduki tanah Kanaan. Poin yang kelima, janji
Allah digenapi. Kitab Yosua merupakan bukti penggenapan janji Allah kepada nenek moyang Israel. Selanjutnya, kitab Hakim-Hakim. Poin yang pertama, siklus dosa, penindasan, pertobatan, dan pembebasan. Kitab ini menggambarkan siklus berulang yang dialami bangsa Israel. Mereka jatuh ke dalam dosa, mengalami penindasan dari musuh-musuh mereka, bertobat dan memohon kepada Allah, dan kemudian dibebaskan oleh seorang hakim yang diangkat Allah. Poin yang kedua, para hakim sebagai pemimpin sementara. Para hakim bukanlah raja atau pemimpin permanen, mereka muncul sebagai pemimpin sementara ketika bangsa Israel membutuhkan pertolongan dan pembebasan. Poin yang ketiga, ketiadaan kepemimpinan terpusat. Ketiadaan kepemimpinan terpusat dan kuat selama periode ini menjadi salah satu faktor penyebab bangsa Israel mudah jatuh ke dalam dosa dan penindasan. Poin yang keempat, gambaran kebutuhan akan Kristus. Para hakim meskipun memiliki kekuatan dan keberanian, tidak mampu membawa pembebasan dan kesejahteraan permanen bagi bangsa Israel. Hal ini menggambarkan kebutuhan akan seorang pemimpin yang sejati dan permanen, yaitu Yesus Kristus yang membawa pembebasan sejati dan kekal. Poin yang kelima, kasih setia Allah. Meskipun bangsa Israel berulang kali jatuh ke dalam dosa dan ketidaktaatan, Allah tetap menunjukkan kasih setia-Nya. Ia selalu mengutus seorang hakim. Selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan dari kitab Yosua dan Hakim-Hakim adalah kitab Yosua menggambarkan penciptaan Allah dan Israel, sementara kitab Hakim-Hakim menggambarkan tantangan dan kegagalan bangsa Israel dalam mempertahankan dan mengembangkan penciptaan tersebut. Kitab Hakim-Hakim berfungsi sebagai kelanjutan naratif dari kitab Yosua, menunjukkan konsekuensi dari ketaatan dan ketidaktaatan kepada Allah dan mempersiapkan jalan bagi munculnya monarki di Israel. Kedua kitab ini saling melengkapi dan menggambarkan perjalanan sejarah bangsa Israel dan hubungan mereka dengan Allah. Ini yang menjadi presentasi kami.